Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate hanya untuk Anda seputar selebritis tanah air. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Tarik Halilintar ungkap sosok Aliyah Mas Said di matanya. Tarik Halilintar dikabarkan dekat dengan Aliyah Mas Said. Tampaknya kabar tersebut bukanlah sekedar isu yang sedang dihadapi Aliyah Mas Said dan Tarik Halilintar. Aliyah terlihat mendampingi Thorik dalam pertandingan game Mobile Legends di Pos Blok Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September 2023. Menurut Thorik, dia dan Aliyah memang sudah saling kenal sejak lama. Aliyah juga memberikan dukungan kepada Thorik yang sedang bertanding. Tak banyak berkata-kata, Thorik mengungkapkan sosok Aliyah secara singkat. Seperti yang diketahui, kedekatan Aliyah dan Thorik menyebar lewat video media sosial. Bahkan, Aliyah juga sudah diajak Thorik untuk bermain ke rumah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Moodnya lagi gini karena capek. Tapi sosok Aliyah Mas Said sudah dikenalkan ke keluarganya. Yuk sambil jalan ya teman-teman yuk. Yuk sambil jalan ya. Alia di mana aja Alia? Datang ke Alia sini sedikit gimana? aja. Gimana pertandingan hari ini? Ya Allah. Proses. Kakak. Alia tadi gimana Alia? Ya Allah. Alia gimana hari Alia gimana ini? tadi? Datang hari ini dukung Thorik ya? Al. Perang lawan Atta Halilintar di pertandingan Mobile Legends. Raffi Ahmad dikalahkan oleh Tarik Halilintar dalam kompetisi game Mobile Legends di Pos Blok Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Sabtu 2 September 2023. Dalam pertandingan tersebut, Raffi bersama 4 anggota lainnya, salah satunya yakni Azril Hermansyah. Sementara itu, Thorik berada satu tim bersama Brisya Jody. Atas kemenangan tersebut, Thorik akan berhadapan dengan sang kakak Atta Halilintar yang sebelumnya sudah mengalahkan Irwansyah. Ucapan Thorik juga dibenarkan oleh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, Atta, dan Irwansyah dan Thorik berlaga dalam pertarungan legenda. Partai pertama Atta melawan Irwansyah, sementara Thorik akan melawan Raffi Ahmad. Dorong kayak gitu gue yang mati anjing. Ini dorong mati sudah jadi tumbal ya. Tapi tadi pas kejar-kejaran sampai ke bis itu keren banget. Kayak sengaja, soalnya dia dari awal udah sayang-sayang aku. Aku kejar. Sudah diincar rumahnya. Ini kan di acara Thorik, nanti di acara gue yang menang. Siap. Bentar dong, A. Seru. Mobile Legends, mantap. Apa bangunan tadi gimana Kak? Kalah, gua kalah. Katanya mau dendam Kak, ya nanti. Nanti pembukaan kantoran kita bikin acara Mobile Legends lagi. Kalian selamatan kantoran yang baru bulan depan. Cipung udah belanja pakai Udah belanja pakai berat gimana Cipung?
Rumah baru katanya. Pembangunan hiburan malam di mana yang paling sebesar di Asia Tenggara? Awas. Rumah baru katanya ada ruang rahasia. Itu ruang apa sih? Beralih ke kabar selanjutnya, ada Ari Wibowo pastikan tak ada masalah dengan orang tua Inge Anugrah. Aktor Ari Wibowo menegaskan bahwa ia masih menjalin hubungan baik dengan orang tua Inge Anugrah. Bahkan belum lama ini pria 52 tahun itu sempat menghadiri perayaan ulang tahun orang tua Inge serta mengunggah momen tersebut ke media sosial. Kendati begitu, ia dan Inge tengah menjalani proses cerai. Ari memastikan bahwa hubungan dengan keluarga Inge tidak bermasalah. Ia menyadari bahwa bagaimanapun hubungan keluarga tidak bisa putus, terlebih Inge dan Ari telah dikaruniai 2 anak. Adapun kini Ari Wibowo dan Inge Anugrah masih menjalani proses cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan cerai keduanya dijadwalkan akan digelar pada Rabu 12 September 2023 mendatang. Saya tinggal di Kemang dengan anak-anak saya, dengan Kenzo Marco. Inge tinggal di sebuah apartemen di Pondok Indah. Tapi Bang Ari sendiri mungkin ada nggak sih perbedaan yang sangat-sangat terasa gitu setelah mungkin seperti apa gitu loh Bang Ari? Enggak sih, nggak terlalu ada perbedaan dari sebelumnya. Karena juga anak-anak cukup mandiri juga. Dan aku selalu tanya sih sama anak-anak mereka bagaimana, ada masalah, adaptasi dengan perubahan, mereka selalu bilang enggak ada apa-apa, enggak ada perubahan apa-apa, mereka biasa-biasa aja. Jadi ya saya lihat mereka cukup dewasa menghadapi ini dan ya saya hanya bisa berdoa aja dan mudah-mudahan seterusnya tidak akan begini. Ari seperti bilang sering ke klub malam nih, emang gaya hidup nggak sih? Ari banyak bilang. Aika juga sempat bilang dia udah sering ke klub malam gitu, gaya hidup bener. Gimana tuh tanggapannya? Namanya orang mau kasih alasan, namanya orang mau berpisah, mau menjelek-jelekan, mau alasan ini itu ya terserah aja. Kalau dari saya tidak mau menjelekkan, tetap bagaimanapun juga saya hormati dia sebagai istri dari sebagai ibu dari anak saya, sebagai sebentar lagi mantan istri, dan ya saya tidak mau banyak bicara, biar semua itu nanti di pengadilan aja, yang hakim aja yang memutuskan, karena itu kan sudah berdasarkan bukti yang nyata, saksi yang sudah disumpah dan ditetapkan oleh hakim yang sudah biasa menghadapi hal-hal perceraian seperti ini gitu. Jadi saya tidak mau coba untuk menjatuhkan, menggiring opini atau apa, biar itu dari sisi sana aja yang lakuin. Saya tetap fokus ke anak-anak aja. Hari ini kan udah tinggal Kak Ira Kak Inge kalau mau ketemu sama anak-anak gimana sih Bang Ari kesepakatannya? Anak-anak tidak ada mau ketemu. Kabar selanjutnya, ada Vanessa Ines sebut ada pihak luar yang ingin asmaranya dengan Rio Noah hancur. Hubungan asmara Vanessa Ines dan drummer Noah Rio Alif yang baru seumur jagung sudah mendapat gangguan dari pihak lain. Ines mengatakan pihak tersebut ingin hubungan asmaranya rusak dan berakhir. Ines justru menertawakannya dengan yakin dia mengatakan hubungannya tidak akan rusak karena ulah oknum tersebut. Ines menceritakan pihak luar itu baru saja menghubunginya kemarin. Ines pun tidak mau mengindahkan ucapannya. Malah dia bersyukur dengan adanya masalah tersebut yang justru membuatnya mengetahui karakter Rio lebih dalam lagi. Kak berkarir juga udah lama ya kan di dunia sinetron gitu Kak. Udah lama banget ya kan dari zaman dulu, zaman FTV yang dengan muka Kak Ines sendiri. Kakak sendiri? 2006. Wow, udah lama banget. Tapi kakak sendiri apa lagi nih Kak yang belum di Cabut, masih ingat banget karena kita waktu itu girls time. Girls time yang ya udah kita mau cewek-cewek doang. Cuma kebetulan almarhumah diantarin sama Rio, jadi ya udah selesai. Kita follow-followannya aja baru tahun ini kok. Setelah memang almarhumah udah nggak ada dan kita sama sekali nggak ada kontak satu sama lain. Tapi keseriusannya kira-kira gimana?
Tapi kan dari keluarga ada nggak sih kayak nge-push udah nikah aja, karir udah sama-sama bagus gitu kan? Memang kalau anak kan agak beda. Iya. Sampai saya kan agak muslim. Kayak is okay gitu. Selagi tergantung Rionya sendiri aja sih itu. Tapi yang selama yang aku lihat ya tersebut saya tidak ada. Kita tetap pada prinsip kita berdua. Jadi selama 4 bulan pacaran biasanya kan orang di pacaran sebulan 2 bulan ada saya berikut. Kita 3 bulan juga udah ada konflik. Ada dari luar ya, tapi dari luar gitu kayak berusaha untuk menghancurkan. Tapi sorry, gak mempan. Tapi Kak sendiri pernah Kak untuk sesekali atau mungkin sering ziarah ke makam almarhum? Tiap bulan ya. Kabar terakhir, Syakir Daulay dilaporkan ke polisi imbas permainkan teks proklamasi. Syakir Daulay akhirnya dipolisikan imbas permainkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu diketahui bahwa Syakir menirukan dan mengubah teks proklamasi untuk mempromosikan film terbarunya saat ini yang berjudul Imam Tanpa Makmum. Sambil mempromosikan film terbarunya itu, Syakir mengubah proklamasi kemerdekaan menjadi proklamasi para jomblo. Ia dianggap telah mempermainkan proklamasi kemerdekaan dengan mengubah isinya sambil menirukan gaya Bung Karno. Padahal diketahui bahwa Syakir baru saja menitik karirnya sebagai sutradara dalam film barunya itu. Video yang diunggah oleh Syakir ini lantas membuat warganet geram. Tak sedikit warganet mengingatkan agar Syakir menghapus postingannya itu. Bahkan, ia disomasi dan terancam dilaporkan ke polisi oleh perwakilan dari Relawan Indonesia Bersatu. Pasal terkait dengan penghinaan, terus situ ada penghinaan, pelecehan dan bisa kegaduhan juga kan, kegaduhan itu masuk di undang-undang ITE dan bisa membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, karena di kolom komentarnya si Dula itu banyak yang mengecam dia, termasuk netizen yang berkomentar di dalam kolom komentarnya dia di Instagram. Dan kami masih sampai saat ini masih konsultasi terus. Kan ada pasal-pasal tambahan lagi itu seperti apa? Ya, ini karena menjadi perhatian karena yang dibawakan masalah teks proklamasi itu yang dirubah sama Syakir Dula itu. Berarti maksudnya akan ada pasal berlapis atau gimana Bang? Jadi pasal berlapis, kita inginkan pasal berlapis ke Syakir Dula tersebut gitu. Karena yang pertama dia sudah membuat parodik daripada konten yang dibuat itu kan sudah merubah semua teks proklamasinya kan itu. Yang masih sempurna hanya proklamasi doang kan itu, yang seluruhnya isinya kan semua bukan proklamasi lagi. Yang kedua ini kan dia sudah sebarkan melalui media Instagram maupun media sosial lainnya yang sudah memunculkan kegaduhan. Mungkin tambahkan nama sekjen saya, Ferry. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.